Dari 2B, tahu nih, Ya. mau langsung bicara, Apa? Ayo. bisa boleh Ayo, unmute. boleh. Boleh. Adik Edgar dari 2B. Apa hubungannya bangsa Belanda dengan bangsa Indonesia? Adik Bisa Edgar. di-unmute kalau mau jawab. Al-Fatih Bayu dari 2B. Atau saya bantu. Jajahan Belanda. Oh, jajahan Belanda katanya, Kak. Wah, tepat sekali. Iya, tepat Memang. sekali. Tepat. Selamat ya, selamat. Bagus. Aduh, pintar sekali ya adik satu ini. Sangat-sangat pintar. Iya, benar. Indonesia pernah dijajah sama bangsa Belanda. Ya, pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Berapa lama adik-adik sekalian? Sekitar Ada yang tahu mungkin Indonesia jajahan Belanda berapa tahun? Angkat tangan. Oh, ini adik Afnan dari 3B, 3A. 3A. 360 abad, Kak. 360 abad. Wah, belum benar. Kurang. Ya kurang. Kurang. Hampir benar, hampir. Bagas, ayo, ada Bagas 2. Ada Bagas. Silakan. Kelamaan itu ya. 3,5 tahun. 3,5 tahun. Belum betul. 3,5 tahun. Aduh, cepet banget itu. Kecepatan. Adik Muhammad Fatih Aulia. Aneka, silakan. 360 tahun. Yeay, 350 tahun. Yeay. Ya, Tepat sekali. Tepat sekali, pintar sekali ya. 350 tahun. Ya, benar sekali. Kita dijajah 350 tahun lamanya oleh bangsa Belanda ya. Tetapi tidak begitu saja karena ternyata banyak sekali peninggalan Belanda yang dibawa, peninggalan Indonesia yang dibawa ke Belanda. Ya, salah satunya apa, adik-adik? Banyak sekali hubungannya Indonesia dengan Belanda. Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu adik-adik? Ya, ada Al-Fatih Bayu Putra di unmute coba. Dari kelas 2B. Bendungan. Apa? Bendungan. Kalau Bendungan itu Belanda yang terkenal, ya. Belanda terkenal bendungannya karena Belanda adalah terletak di bawah air, negara di bawah air. Kalau Indonesia kan bukan negara air di bawah air ya. Nah, apa Tapi yang dibawa? banjir, Kak, Dengar. kalau di Indonesia. Kalau di Kenapa? Indonesia kan banjir. Jadi di bawah air dong. Ya, di Indonesia. Oh, pintar sekali di bawah. Tepat sekali jawabannya di bawah Sama air. kayak Belanda. Ya, maksud saya apa yang dibawa oleh bangsa Belanda dari Indonesia? Apa yang dibawa oleh bangsa Belanda di Indonesia? Apa yo? Rempah-rempah. Ini Evan. Rempah-rempah. Ya, benar. Rempah, benar nggak, Kak? Benar. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Iya, benar. Rempah-rempah. Rempah-rempah itu dibawa bangsa Belanda dari Indonesia. Tetapi rempah-rempah itu dipakai di sini, ya, dikembangkan, ya. Dan salah satu adalah di kincir angin ini. Nah, mungkin ada adik-adik yang tahu sebenarnya fungsi kincir angin ini untuk apa sih? Ayo, ada yang tahu? cepet-cepetan angkat tangan. Kayaknya banyak pertanyaan ya dari kakak ini ya. Dedek Naya. Kelas 1B. Adik Naya. Ya. Ada yang nanya, ayo. Kenapa?
Adik Adik Fadil Fadil atau dari Fadil? 3C, Fadil Zakwan Almu. Ya, bisa jawab, ayo. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik. Wow, pinter-pinter sekali ya sekarang. Aduh, adik-adik Benar, pinter. benar. Kakak sangat terkagum-kagum loh, bener. Wah, luar Pinter biasa sekali, ya. luar biasa. Benar, Pinter-pinter. sebagai pengganti tenaga listrik, pembangkit listrik ya. Betul. Nah, betul sekali ya adik-adik sekalian. Nah, itu adalah tempat di mana kita nanti akan berkunjung adik-adik. Kita akan masuk ke molen. Orang Belanda bilangnya molen ya. Molen artinya kincir angin. Ya adik-adik. Nah, siapa yang mau ikut? Ayo angkat tangan, kita naik ke atas angin. Yang mau naik? Ada yang mau naik? Ayo yang mau naik. Yang nggak angkat Ada yang tangan mau naik nggak ke atas diajak. angin. Ayo. Yang mau Banyak naik ke banget atas nih. angin. Oh, semuanya mau Kak Kristi. Banyak sekali. Semuanya mau ya. Semuanya Ayo mau. kita naik ya. Ayo kita Aduh, naik seru kalau gitu banget ya. nih. Saya juga mau nih naik nih. Hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Anginnya kenceng, Kak. Nah, bener. Hati-hati. Ini Kita harus harus naik tangga hati-hati. dulu saya. Harus naik tangga. Anginnya kencang, makanya tangan saya goyang-goyang. Mohon maaf ya. Ini kameranya agak goyang karena anginnya lumayan kencang. Oh, iya. Tadi Ya. agak goyang memang. Sekarang udah Sekarang sudah mendingan. lumayan stabil ya. Iya. Iya, saya usahakan melawan angin. Pelan-pelan aja Melawan jalannya. angin. Iya, melawan angin. Oke. Nah, kita akan menuju ke kincir angin. Kak Adik-adik. Kristina, ada yang ngechat nih. Iya, boleh. Adik Edgar dari kelas 2B. Coba adik Edgar di-unmute. Ada mau nanya Ayo, tadi boleh. katanya. Ada yang mau nanya. Boleh, silakan. Saya tetap berdiri dulu kalau ada yang Silakan, nanya. Adik Edgar. Oh, iya nih Ya. adik Rachel. Nih, Iya, boleh. Ayo adik Kan Rachel. kalau naik kincir angin kan kalau kena itu kincir anginnya kan nanti sakit. Iya, saya nanti bisa terbang nanti kalau kena kitirannya ya, kena putarannya. Saya Makanya usahakan. Ntar kesedot. Iya, kakak usahakan hati-hati deh ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau nanya lagi nggak? Yuk, Binar kelas 2B. Silakan di-unmute. Boleh, Coba. silakan. Silakan. Adik Binar kelas 2B. Silakan di-unmute. Silakan. Di unmute. Ya, hilang Sambil artinya. hilang ya, sambil saya jalan deh menuju ke kincir angin tersebut. Iya, Adik-adik. sambil jalan, sambil Ya, Adik sambil- Rahel yuk. Adik Rahel boleh coba bertanya. Iya, boleh. Sambil jalan saya, adik Rahel boleh bertanya. Boleh, silakan. Adik Rahel bisa di-unmute. Adik Rahel, 1A. Ya, belum ngejawab lagi. Belum Coba ya? adik Naya 1B. Di-unmute adik Naya 1B, silakan. Ya, silakan bertanya adik Naya. Kincir terbuat dari apa? Kincir terbuat dari apa? Nah, itu. Nah, bisa dilihat dari jelas. Kincir angin itu terbuat dari kayu, adik-adik sekalian. Karena zaman dahulu, bangsa Belanda itu hanya memiliki pohon-pohonan di sini ya. Nah, ini saya perlihatkan. Tuh, di daerah ini semuanya hijau. Tuh, pepohonan, rumput. Indah ya pemandangannya ya. Kalau musim Sangat-sangat. semi di situ ada ladang bunga tulip ya Kak ya? Ya, kalau musim semi ada ladang bunga tulip ya. Nah tuh, dulu ini di sini, dulu ini banyak pohon-pohon ya. Nah banyak pohon-pohon, akhirnya mereka punya pemikiran apa yang mereka bisa lakukan, yaitu mereka membangun kincir angin. Nah ini, nah sekarang pertanyaan lagi nih adik-adik. Boleh sudah terjawab ya dari kayu ya. Hampir 99% dari kayu kincir angin itu.
Ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih adik-adik. Kira-kira ada berapa kincir angin di wilayah di sini? Mungkin ada yang sudah dengar, belajar, ya. Kira-kira ada berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ini agak sulit ini pertanyaannya, tapi Trista, saya Trista mau saya jawab, rasa Trista, dari saya 2B. rasa adik-adik pintar semua di sini. Ini ada Ya. yang mau jawab nih, Kak Naira dari kelas 3A. Katanya 3, Kakak. Ya, yang saya perlihatkan 3, tetapi yang saya pertanyakan itu lebih susah. Nah, mungkin ini saya bantu ya. Dulu di sekitar sini memiliki 1000 kincir angin. Wow, 1000 ya. Coba bayangkan. Luar biasa. Karena luar biasa ya, karena zaman dulu kincir angin itu dipakai, tidak mempunyai tenaga listrik. Ya, dan Belanda adalah negara di bawah air. Ya, bisa dilihat ini, saya sorot ya. Tuh lihat airnya. Hampir sejajar sama dataran ya. Ini saya berada di posisi agak tinggi. Coba lihat itu di posisi yang rendah itu. Itu juga air. Makanya Belanda dibilang negara di bawah air. Ya. Kak, Nah, ini ada sekarang Bagas dari 2A mau nanya sesuatu, silahkan adik Bagas. boleh, silahkan. Di unmute. Kincir anginnya buat apa ya, Kak? Ya, pinter sekali Bagus pertanyaannya. sekali pertanyaannya. Iya, lebih dahulu dari penjelasan saya. Nah, kincir angin ini dulu adalah sebagai pembangkit tenaga listrik ya, untuk mengeringkan wilayah di sekitar di sini ya. Karena seperti tadi saya bilang banyak air. Sebelum itu pada abad ke-16. Pada abad ke-16 itu pertama kali kincir angin ditemukan atau dibuat ya. Ternyata pada abad ke-18 itu kincir angin agak tersingkirkan karena mulai adanya tenaga uap. Ya, dengan setelah itu pelan-pelan makanya dari 1000 kincir angin yang ada di sini sekarang hanya tersisa kurang lebih 300 untuk di seluruh Belanda. Coba bayangkan, 300 di seluruh Belanda. Nah, di Sansuskan ini hanya tersisa kurang lebih 50. Ya, 50 Kak, ada kincir yang mau angin. nanya lagi nih. Boleh, silakan. Adik Serin dari 1A, silakan adik Serin. Sebelum Kenapa? sebentar lagi kita akan terlihat ya. Ya. Kak, kenapa negara Belanda disebut negara di bawah air? Ya, karena memang datarannya itu terletak di bawah air ya. Nah, itu tahun 1950 negeri Belanda ini terlelap oleh air, terlelap semua ya. Jadi sampai ke atap kalau dibilang atap tertinggi Rumah, daripada rumah itu banyak menelan banyak jiwa ya. Nah, ada sejak satu saat lagi yang itu, nanya nih Kak. sejak Edgar saat dari itu, 2B. ya, sejak saat itu bangsa Belanda terkenal sekali dengan pendidikan waduknya, ya. Ya, ada pertanyaan lagi, Odus. Saya suka sekali nih, aktif sekali ya. Ya, pinter-pinter. Adik Edgar Pinter-pinter silakan. semua. Adik Edgar. Belanda itu kincir anginnya ada 1000 buat apa, Miss? Kenapa ya? Kurang Kincir jelas, anginnya kurang ada jelas. 1000 buat apa? Nah, kincir anginnya 1000 itu buat macam-macam. Ada yang buat memotong kayu, ada yang buat penghancur rempah-rempah yang berhubungan dengan Indonesia tadi ya. Penggiling, iya. Dan ada juga yang akan kita masukin di sini. Nah, adik-adik, ada yang tahu ini apa? Kincir apa yang paling terdekat dengan saya? Coba saya sorot sedikit ya. Itu namanya. Ini udah berapa ratus tahun Kak umurnya? Bisa lihat itu dari abad ke-16. Wah. Dari tahun 1600. Ini tua ya, tua sekali, tapi terlihat
tidak begitu tua karena dirawat sekali perawatannya. Nah, ini adik-adik bisa baca itu namanya pheromone dekat, yang artinya adalah kincir angin dekat. Ada yang tahu mungkin dekat itu apa? Dekat itu bahasa Indonesianya apa? Kucing. Oh, kucing ya. Kucing. Dibilangnya kucing. Karena zaman dulu orang-orang di sini mereka tidak bisa berpikir mau sebutnya apa ya, karena saking banyak. Akhirnya mereka menjuluki dengan binatang, yaitu molen, kincir kucing. Ini kincir kucing. Nah, yang di sebelah sana ada yang namanya kincir domba, ya, anak domba. Nama-nama binatang ya, Kak? Ya, yang di belakang sana yang agak jauh itu namanya kincir ayam jago. Oh. Ayam jago. Jadi Kak, lucu ada yang sekali ya nanya nih, adik-adik. Kak. Ya, boleh. Dari 2A, Zanuba Gaida. Silakan adik. Ya. Kincir angin itu pakai listrik atau enggak sih, Kak? Tidak, kincir angin ini digerakkan ya oleh tenaga air dari bawah, makanya letaknya di air, dia di bawah air ya, dengan putaran. Ayo Ibu Kakak Sisil, untuk lebih jelasnya kita masuk yuk. Coba tolong diperlihatkan, kita masuk ke dalam. Adik-adik karena lagi lockdown, Kakak Kristina udah bikin recording ya, kita nggak bisa masuk secara live. Kita nggak bisa masuk, ya. Tapi Kakak Kristina udah bikin recording khusus untuk adik-adik. Kita nonton ya. Iya, waktu hari kemarin Selasa ya saya masuk. Iya, kemarin, ya. Iya. Oke. Nah.